Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Gal Gibran. Saya mahasiswa dari Universitas Siberasia pada jurusan PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan jurnal review untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Natural Language Processing atau NLP. Di sini jurnal yang akan saya review berjudul Putting It All Together, Combining Learning Analytic Methods and Data Source to Understand Student Approach to Learning Programming. Pada jurnal Sustainability dengan volume 13 nomor 9 halaman 4825. Jurnal ini ditulis oleh 3 orang, yaitu Sono Soles Lopez Pernas, Muhammad Syakir, dan Olga Viber. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021. Lalu apa masalah yang diangkat pada jurnal ini? Masalah yang diangkat adalah pembelajaran pemrograman merupakan tantangan kompleks yang melibatkan pemahaman konsep teoretis sekaligus keterampilan praktis. Pada penelitian sebelumnya, pada Learning Analytics atau LA untuk pendidikan pemrograman, cenderung ada 2 poin di sini yang menjadi kelemahan, yaitu hanya mengandalkan analisis frekuensi yang mengabaikan dimensi temporal dan keterkaitan antara tindakan belajar. Lalu yang kedua, hanya menggunakan data dari satu sumber saja, misalnya LMS atau Automated Assessment Tool saja. Jadi ini tidak mampu menangkap gambaran secara utuh proses belajar siswa yang terjadi di berbagai lingkungan atau situasi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tadi, di mana menggabungkan data dari 2 sumber memakai metode yang mempertimbangkan urutan waktu atau temporality dalam menganalisis strategi belajar siswa. Untuk metode penelitiannya, di sini konteks pada penelitian ini merupakan mata kuliah pemrograman web ya, di tahun ketiga pada salah satu universitas di Madrid, Spanyol, yaitu Universidad Politécnica de Madrid, dengan 292 mahasiswa dengan rentang usia 20 hingga 26 tahun. Di mana sumber data diperoleh dari 2 jenis cara, yaitu model LMS. Pada model LMS di sini terdapat 42.046 log, di mana cakupannya yaitu melihat slide, melihat video, forum, instruksi tugas, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada Automated Assessment Tool dengan jumlah 39.940 log, dengan cakupan memulai tugas, menjalankan tes, memperoleh skor dengan rentang A, B, C, F dengan huruf ya. Lalu terakhir mengirimkan tugas. Tahapan analisisnya dimulai dari frekuensi, di mana ini merupakan distribusi aktivitas belajar. Lalu sequence mining dan clustering atau AHC. Di sini mengidentifikasi taktik belajar pada LMS dan Automated Assessment Tool secara terpisah. Kemudian proses mining dengan teknik berupa R menggabungkan 2 sumber data untuk memetakan alur taktik belajar saat sukses maupun saat kesulitan. Lalu ada K-means clustering. Ini mengelompokkan mahasiswa ya berdasarkan frekuensi penggunaan taktik belajar atau strategi belajar. Yang terakhir ada uji statistik dengan teknik Kruskal-Wallis dan membandingkan nilai ujian akhir antar kelompok. Untuk hasil penelitiannya, taktik belajar di LMS di sini didapatkan slide oriented instruction sebesar 56
11,2%, segment viewing sebesar 16,9%, hub seeking sebesar 14,4%, video oriented instruction sebesar 12,5%. Lalu untuk tahap belajar di automated assessment tool, yang pertama assignment approaching sebesar 46,4%, di mana ini meningkat skornya bertahap hingga A. Lalu assignment struggling untuk kesulitannya di sini diperoleh 32,7% dengan skor F yang dominan ya. Lalu untuk assignment exploring atau percobaan tidak serius di sini mendapat skor 13,9%. Yang terakhir assignment succeeding atau langsung submit di sini sebesar 6,9%. Yang ketiga untuk integrasi data. Poin pertama, slide lebih sering diakses daripada video, terutama saat mengerjakan tugas. Lalu video lebih banyak dikonsumsi di luar waktu mengerjakan tugas atau studi mandiri. Kemudian help seeking atau forum hanya muncul saat mahasiswa mengalami kesulitan, tapi seringkali tanpa tindak lanjut ya. Yang terakhir, mahasiswa yang sukses tidak mengakses forum, hanya mengandalkan slide saja. Yang keempat, untuk tipe pembelajar, di sini ada 3, yaitu pertama determine sebesar 9,2%, di mana ini merupakan frekuensi tertinggi, sering struggle, tapi rajin dan hasil ujian baik. Lalu untuk kategori strategis di sini 50,7%, frekuensinya sedang, efisien, hasil ujian tertinggi. Lalu untuk yang kategori low effort sebesar 40,1%, di sini frekuensinya rendah, menghindari alat penilaian, nilai ujian cenderung lebih rendah, sangat signifikan, lebih rendah. Kemudian yang kelima, hubungan dengan performa. Di sini low effort memiliki nilai ujian akhir signifikan lebih rendah, di mana P lebih kecil dari 0,0001, lalu tidak ada perbedaan signifikan antara determine dan strategis dalam nilai akhir. Nah, apa sih keunggulan dari penelitian ini? Di sini ada 5, yaitu kombinasi data multisumber. Penelitian ini menggabungkan data LMS dan automated assessment tool, di mana ini memberikan gambaran lebih utuh tentang proses belajar pemrograman. Lalu yang kedua, pendekatan temporal. Di sini penelitian menggunakan sequence mining dan proses mining untuk menangkap urutan dalam waktu kejadian, bukan sekedar frekuensi. Yang ketiga, metode analisis bertingkat. Dari frekuensi, taktik, strategi, hingga hubungan dengan performa akademik. Yang keempat, implikasi praktis. Di sini memberikan rekomendasi konkret berbasis data untuk perbaikan desain kursus. Misalnya subtitle pada video, reward partisipasi pada forum, dan juga dashboard belajar. Yang kelima, konteksnya di sini relevan ya, karena penelitian pada tahun 2020-2021 ini dilakukan saat pandemi COVID, di mana pembelajaran daring sedang digencarkan secara masif ya. Lalu tidak luput juga penelitian ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya keterbatasan generalisasi, di mana hanya satu mata kuliah di satu institusi, sampel belum cukup beragam untuk generalisasi secara luas. Yang kedua, aktivitas di luar sistem tidak terdeteksi, di mana tidak mencakup interaksi mahasiswa di luar LMS atau assessment tool, misalnya pada WhatsApp, Stack Overflow, atau buku cetak. Yang ketiga, tidak ada validasi kualitatif, karena temuan ini hanya berdasarkan data digital saja tanpa wawancara atau survei untuk menggali alasan di balik perilaku. Yang keempat, tidak ada intervensi lanjutan. Penelitian ini hanya bersifat deskriptif diagnostik, namun belum menguji efektivitas rekomendasi perbaikan yang diberikan.
Yang terakhir, resolusi data yang terbatas, di mana automated assessment tool tidak merekam granularitas seperti perubahan kode atau kualitas kode secara detail. Demikian jurnal review yang saya paparkan. Jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.